Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tanpa berlama-lama, pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini adalah bahu-membahu di garis depan. Bahu apa? Bahu-membahu di garis depan. Seperti apa sih bahu-membahu di garis depan? Ya, semua ada di garis depan gitu ya. Nanti kita sama-sama belajar apa sih maksud pesan Tuhan ini. Tapi kalau kita lihat di beberapa ayat yang sebentar kita baca yang mendasari pesan Tuhan ini, kita akan ngerti Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita buka Ulangan pasal yang ke-25 ayat 17 sampai 19. Saya mau ajak kita baca bergantian. Saya 17, kemudian Bapak Ibu Saudara 18. Oke, yang 17 saya bacakan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Silakan 18. Oke, ayat 19. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Wow, ini sampai Tuhan mewanti-wanti lewat Musa ya, jangan lupa, hati-hati dengan Amalek ini. Ya. Oke Bapak Ibu Saudara, kita agak mundur dari peristiwa Ulangan ini. Pertama kali bangsa Israel belum terlalu lama keluar dari Mesir, baru jalan. Mungkin ada sekitar 1-2 minggu. Tibalah mereka di sebuah wilayah yang bernama Rafidim. Nah, waktu mereka di Rafidim ini wilayah yang termasuk wilayah yang tandus. Di situ mereka butuh air, mereka haus. Dan seperti biasa gayanya orang Israel ya. Padahal kalau haus gini ya, Musa kering ya. Coba doa nih sama Tuhan, kali aja Tuhan bisa menyediakan air buat kami. Karena kita semua haus, anak-anakku, ternak-ternakku semua butuh air. Tapi gayanya orang Israel selalu ngomongin, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat yang tandus ini? Engkau mau bikin aku mati kali. Gimana dengan keluargaku, gimana dengan ternakku, mereka semua butuh air. Nah maka apa yang dilakukan Musa dalam tuntunan Tuhan, maka Tuhan suruh Musa, yuk pakai tongkatmu, pukul itu gunung batu. Dan kemudian mengalirlah air. Sebetulnya kan tinggal minta, tinggal Tuhan juga menyediakan. Dan kemudian mereka minum. Nah ini peristiwa ini kalau masih ingat, ini peristiwa yang terkenal dengan nama Masa dan Meriba. Lokasi itu menjadi lokasi yang bernama Masa dan Meriba. Oke, bukan soal itu yang mau saya sampaikan. Nah, sementara mereka masih di Rafidim, belum lama pulih dari kehausannya, datanglah bangsa Amalek. Nah, ini Amalek ini yang pertama kali menghadang perjalanan bangsa Israel adalah ketika mereka lagi di Rafidim. Mereka melancarkan serangan mendadak kepada bangsa Israel dan mereka kaget kan. Orang gak pernah perang. Baru keluar dari Mesir. Dan Amalek ini kan bangsa yang ganas. Mereka nggak main-main dengan bangsa Israel. Ya. Dan ini sangat mengejutkan bangsa Israel karena mereka sama sekali nggak siap. Mereka nggak nyangka dengan serangan yang tiba-tiba ini. Nah kemudian Musa menyuruh Yosua, ya udah Yosua kau pilih orang-orang untuk menjadi bagian dalam pasukanmu. Kemudian kau serang mereka sementara Musa berdoa di atas gunung dan kita tahu kan. Singkat cerita Joshua berhasil mengalahkan Amalek di dalam peperangan. Ya, kurang lebih itu latar belakang. Nah setelah pertempuran, Tuhan memerintahkan Musa untuk apa? Untuk merekam kisah serangan bahaya Amalek ini. Karena ini, Amalek ini bahaya. Hati-hati juga dengan keturunanmu, hati-hati dengan Amalek ini. Kasih tahu Joshua suatu hari nanti kalau memimpin hati-hati dengan Amalek ini. Jadi sengaja Tuhan memperingatkan bangsa Israel hati-hati dengan bahaya Amalek ini. Amalek ini gak main-main. Jadi Tuhan memerintahkan seluruh Israel untuk sepenuhnya bahkan gini, hapuskan ingatanmu dari Amalek. Gak ada teladan apapun yang diberikan oleh mereka, sifat-sifat mereka hati-hati semua. Jangan ada yang melekat dengan kalian. Jadi ini peristiwa ini kan waktu belum lama keluar mereka dari Mesir. 40 tahun kemudian.
Ketika Musa ada di tepian Sungai Yordan, di Araba Yordan yang sebentar lagi bangsa Israel akan menyeberang Sungai Yordan untuk menduduki tanah perjanjian. Itulah khotbah terakhir Musa terhadap bangsa Israel yang dicatat dalam kitab Ulangan. Di situ apa? Sekali lagi Musa mengingatkan, ya yang tadi kita baca itu kan di ayat 17, hati-hati. Ya. Kembali Musa mengulang untuk apa? Mengingatkan bangsa Israel tentang perintah untuk memerangi Amalek. Nah ini kita lihat di ayat 17. 3 ayat ini kalau kita perhatikan, kata pertama yang ada tercatat di ayat 17 adalah ingatlah. Remember this. Terus ngomongkan ayat 18, kemudian lihat ayat 19. Kata yang terakhir apa? Janganlah lupa. You shall not forget. Jadi benar-benar Tuhan wanti-wanti, hati-hati ini Amalek. Jangan sampai Amalek yang menyerang ataupun engkau bisa ketularan sifat-sifat Amalek. Lupakan Amalek dari ingatan. Jangan ada kebanggaan apapun tentang Amalek. Kebiasaannya, sifat-sifatnya, karakternya, dan ciri-ciri Amalek. Dihapuskan semuanya. Karena Amalek ini nggak main-main dengan bangsa Israel. Nah sekarang gini, mengapa Tuhan melalui Musa ini sampai perlu mengingatkan, mewanti-wanti kembali ancaman Amalek bagi umat Tuhan. Karena Tuhan tahu, model Amalek ini akan terus menghadang perjalanan umat Tuhan ke tujuan Tuhan. Dulu zaman Israel, Amaleknya secara wujud nyata. Tetapi Tuhan sudah memperingatkan, ada roh Amalek kemudian hari di generasi sekian. Hati-hati. Nah ini jadi pesan Tuhan buat kita. Amalek adalah bangsa yang menyimpan kebencian yang sangat luar biasa kepada bangsa Israel. Jadi mereka dipandang sebagai musuh utama bangsa Israel. Betul sih, Israel punya musuh-musuh yang lain ya, Filistin lah, apalah. Tetapi Amalek ini adalah Amalek yang memang dia mengincar Israel. Mereka nggak takut kepada Allah, di situ dikatakan kalau kita lihat ayat 18, di situ dikatakan hati-hati dengan bangsa Amalek ini, dia nggak takut akan Allah. Nah siapa sih sebenarnya? Jadi Amalek ini memang punya tekad. Pokoknya Israel harus gagal. Nah siapa sih Amalek ini? Kalau kita mundur ke belakang kisah Esau dan Yakub. Esau itu meskipun sama Yakub anak kembar, tapi Esau itu akhirnya karena dia melepaskan hak kesulungannya, maka Yakublah yang naik. Karena Esau udah melepaskan hak kesulungannya. Jadi Yakub adalah anak yang memperoleh hak kesulungan. Dia yang memperoleh berkat Tuhan dan keturunan Yakub lahirlah 12 suku Israel sampai hari ini. Esau akhirnya marah merasa ketipu padahal dia memutuskan sendiri untuk menjual hak kesulungannya demi semangkok kacang merah itu. Nah kemudian Esau menikah. Lahirlah seorang anak yang bernama Elifas. Elifas kawin dengan seorang gundik yang bernama Timna. Kemudian lahirlah seorang anak bernama Amalek. Jadi Amalek adalah cucu Esau. Makanya gak heran, dari Esau dan keturunannya sangat benci sama Yakub dan keturunannya. Jadi ada kebencian yang mendarah daging. Belum lagi kalau Esau cerita sama anak-anaknya. Kemudian anaknya punya anak cerita lagi. Dulu kakekmu dikerjain sama Yakub, si Yakub itu. Dan akhirnya ada kebenciannya terus turun-temurun mendarah daging dan diwujud nyatakan lewat sikap Amalek. Yang dia bilang sama seluruh kaumnya. Kalau ada Israel, hancurkan dia. Nah itu kurang lebih latar belakang daripada bangsa Amalek. Nah, meskipun bangsa Amalek udah lama nggak ada, memang sih kalau mau diceritain nanti kapan muncul lagi. Karena gini, Tuhan udah pesan, hapuskan Amalek, hancurkan, jangan sampai bersisa. Ingat gak tentang waktu zaman Samuel ngasih nasihat sama Saul? Nah, seluruh Amalek, seluruh keturunannya sampai ternak-ternaknya, habiskan. Ternyata kan Saul kan gak habiskan. Ada yang lolos malah.
Yang suatu hari kelak 500 tahun kemudian, Amalek itu muncul lagi di zaman Esther. Oke, saya nggak bahas itu. Meskipun bangsa Amalek udah lama nggak ada, namun cara kerja Amalek, ya dalam tanda kutip, cara kerja Amalek yang dilakukan si musuh terhadap orang-orang percaya ini masih giat bekerja. Nah ini harus diwaspadai senantiasa oleh orang-orang percaya. Peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Amalek ini gambaran peperangan yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan sampai hari ini melawan apa? Amalek-Amalek yang mencoba menghadang perjalanan orang percaya ke tujuan Tuhan. Hati-hati ini deh dengan kalau wujudnya udah nggak ada, pekerjaan iblis lewat roh Amalek istilahnya, dia akan mengincar orang-orang percaya supaya gagal mengiring Tuhan, supaya nggak sampai ke tujuan Tuhan. Nah Tuhan mau setiap kita waspada tentang adanya gerakan si musuh yang bekerja menurut cara bangsa Amalek ini. Yaitu mendatangi di tengah jalan dan apa? Menghantam mereka yang ada di bagian belakang, yang ada di dalam keadaan lemah, letih, lesu. Sikat itu mereka. Jadi cara kerjanya tetap sama. Nah betapa menyedihkan Bapak Ibu Saudara ketika didapati ada orang-orang percaya yang kena gempur sama Amalek itu. Mereka disikat satu persatu. Ya cara kerja iblis ya kayak begitu. Iblis seperti singa yang berjalan, berkeliling, siap untuk menerkam orang yang dapat ditelannya. Jadi gini, ada yang bisa ditelan dan ada yang tidak bisa ditelan. Tapi dia ngincar orang yang bisa ditelannya. Ya, cara kerjanya kan sama. Amalek mengincar rombongan orang percaya dan dia lihat mana yang paling lemah. Incar orang yang dapat ditelannya. Nah bangsa Amalek melihat mereka yang ada di belakang, di barisan belakang. Mereka yang lemah, letih, lesu, gak tahu tujuan. Itu yang sering kali jadi incaran si Amalek. Oke, beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar tidak menjadi orang percaya mudah dihantam oleh Amalek dalam tanda kutip di masa sekarang. Yang pertama adalah gini, kita sama-sama terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Dapatkan kehendaknya dan kekuatannya. Itu modal kita. Jadi kalau ngedengar kata terhubung sama Tuhan, kita udah jangan terganggu, ini terhubung sama Tuhan melulu ya kalau Pak Ishak. Enggak, ini pesan Tuhan. Dan gimana cara kita menghadapinya? Terhubung dengan Tuhan, tahu rencananya, tahu kehendaknya. Sehingga kita enggak menjadi orang yang lemah, yang gampang dihantam. Ayatnya 5, ayatnya di ayat 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Oke. Pada saat bangsa Israel berkemah di Rafidim nih, kembali lagi ke awal. Setelah perjalanan cukup jauh, Amalek menyerang Israel. Nah, strateginya menyerang dari belakang. Saya dulu pernah sampaikan ya bahwa yang namanya Amalek itu artinya dweller in the valley. Orang-orang yang diam di lembah. Secara fisik, si keturunan Esau ini, cucunya Esau ini diam di wilayah kalau di peta tuh di lembah Negeb. Lembah Negeb itu adalah lembah yang kering gersang. Nah disitulah orang-orang Amalek tinggal. Nah makanya di situ mereka, arti kata Amalek adalah dweller in the valley. Orang-orangnya diam di lembah. Bangsa yang senang hidup di lembah dan ingin agar orang lain pun ikut bersama-sama dengan mereka diam di lembah. Ya, kalau masih ingat dulu saya pernah jelaskan. Jadi orang-orang Amalek ini ingin menarik orang-orang supaya ikut turun. Bersama-sama mereka diam di lembah. Kalau istilah rohaninya tuh banyak lembah. Ya Alkitab juga mencatat banyak lembah. Tetapi beberapa di antaranya adalah kan ada lembah air mata, lembah bayang-bayang maut. Kan Alkitab mencatat ada lembah-lembah yang mengerikan. Tetapi kalau mau diartikan di zaman sekarang ini ada lembah penyesalan, lembah putus asa, lembah kehancuran, lembah menyalahkan diri dan menyalahkan orang lain, lembah keterpurukan, dan banyak lembah-lembah lainnya. Lembah-lembah yang mengerikan. Nah, Amalek ini berencana untuk menarik orang percaya untuk masuk ke dalam lembah bareng sama mereka. Ya, jadi tanpa disadari gak sedikit dijumpai orang-orang percaya yang terperosok ke wilayah lembah. Jadi cara kerja bangsa Amalek itu bukannya dia ngehantam dan kemudian pada mati gitu ya, diberondong sama tembakan-tembakan dan bergelimpangan, enggak.
dia seret mereka yang bisa diseretnya untuk turun ke lembah. Karena orang yang di lembah selalu ingin menarik, coba nolongin orang berenang di bawah. Mereka kebanyakan ingin tarik orang yang di luar untuk ikut masuk ke jebur gitu. Nah, siapa sekarang orang percaya yang dia katakan masuk kategori mudah dihantam, dibawa turun ke lembah? Ya, ada minimal ada 2 nih, di dalam poin 1 ini. Yang pertama, orang-orang yang memilih hanya untuk menjadi pengikut biasa, tanpa tahu kemana dan harus melakukan apa. Sudah berapa banyak ada orang-orang yang iring Tuhan tapi nggak tahu mesti ngapain. Akhirnya cuma ikut-ikutan. Orang ke kanan ikut ke kanan, kiri ke kiri, orang diam ikut diam gitu. Beda kalau orang yang ikut Tuhan punya tujuan, punya visi, punya ngerti kehendak Tuhan dan untuk tujuan apa dia ada dan diselamatkan. Nah tapi ada bisa berapa banyak ada orang-orang yang cuma ikut-ikutan, gak ngerti. Saya makan dari orang tua saya juga udah Kristen gitu kan, ada yang begitu. Tapi ada juga yang memang dilahirkan baru, tetapi kemudian lost, hilang tujuan. Nah inilah yang masuk kategori orang-orang yang dihantam di bagian belakang, yang masuk kategori lelah dan lesu. Orang yang nggak tahu tujuan, yang nggak tahu mesti ngapain. Ya. Orang-orang seperti ini adalah mereka yang ngiring Tuhan namun nggak memiliki visi yang jelas. Mengiring Tuhan tapi nggak mau dibimbing, ngiring Tuhan nggak mau digembalakan, ngiring Tuhan tapi pengen jalan sendiri. Nah cirinya adalah orang yang suka berkata, kita ini sebenarnya mau dibawa kemana sih gitu ya. Karena gini, dia gak mau melibatkan diri untuk yuk kita tangkap sama-sama rencana Tuhan, arahan Tuhan, tujuan Tuhan, dan yuk kita lakukan bersama-sama. Yang tadinya ada di baris belakang, orang ini kalau ngikut di baris belakang melulu ya misalnya, di dalam sebuah rombongan panjang, lama-lama bosan. Kita mau dibawa kemana sih, entar belok, entar kiri, karena dia gak tahu tujuannya. Tapi beda sama yang ada di depan. Ikut aku. Dan yang di paling belakang gak kedengeran, mau ngapain sih yang di depan sih gitu. Nah yang di belakang itu sasaran empuk buat Amalek. Gampang terpuruk, gampang ditarik ke lembah. Jadi apatis akhirnya. Aku mau pesan Tuhan apa, mau visi Tuhan apa, aku mah gak peduli, orangnya udah gak ada bedanya sama aku. Nah itu adalah orang yang gak mau tahu. Nah berapa banyak orang iring Tuhan akhirnya kecapean sendiri. Nah tipe ini sangat mudah dihantam dari belakang dan dibawa turun ke lembah. Ya mentalitas seperti ini sulit untuk menaikkan gini. Tipe orang yang turun ke lembah sulit untuk naikkan panji-panji kemenangan dalam hidupnya. Kenapa? Panji kemenangan hanya dinaikkan di tempat tinggi. Dulu kalau masih ingat pesan Tuhan tentang menaikkan panji kemenangan, panji itu atau bendera itu dinaikkan kalau udah nyampe ke puncak gunung. Bendera itu dinaikkan di waktu zaman kemerdekaan di puncak sebuah hotel. Maksudnya biar lihat bangsa ini peristiwa Surabaya ya. Bagaimana merah putih dikibarkan. Semua nggak ada yang ngibarin, yuk kita bikin sumur dan kibarkan bendera di sana. Nggak ada. Dan bendera adalah melambangkan keberhasilan, kemenangan. Semua ditancapkan di tempat tinggi, bukan di lembah. Nah jadi orang-orang yang gak tahu tujuan untuk apa iring Tuhan mudah terseret ke lembah. Model-model gini kan orang-orang yang model gampang sakit hati punya. Karena gak ngerti, gak nangkep. Oke. Tadi tipe A ya. Nah tipe yang keduanya daripada poin yang pertama ini. Jadi arti lain kata Amalek adalah keadaan susah payah dan penuh penderitaan. Membawa orang kepada keadaan susah payah dan penuh penderitaan. Arti kata Amalek. Jadi kalau mau dijelasin satu persatu yang dikatakan orang yang ada di barisan belakang itu ada arti tersendiri. Yang engkau lelah dan lesu itu ada arti sendiri. Dan salah satu artinya adalah dibawa dalam keadaan bersusah payah dan penuh penderitaan. Apa sih maksudnya? Ada orang yang terjun ke dunia pekerjaan dengan tetap yang namanya bekerja ya harus melakukan sesuatu. Tapi seberapa banyak orang yang melakukan dengan sukacita. Pelayanan sama. Ada orang yang melakukan pelayanan dengan sukacita, mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Bahkan firman Tuhan, kalau engkau melakukan apa, lakukan seperti untuk Tuhan, meskipun kau mungkin di tempat di dunia pekerjaan. Jadi kalau ngerti tujuan Tuhan, lakukan sesuatu, segala sesuatu apapun
kayaknya enteng-enteng aja, sukacita aja, karena apa? Untuk dipersembahkan sama Tuhan. Seperti untuk Tuhan dikatakan. Tapi ada seberapa banyak juga orang yang merasa begitu berat, begitu lelah, begitu capek di dalam pekerjaan atau di dalam pelayanan, begitu lelah, begitu membosankan, begitu berat, begitu menjemukan. Kenapa? Karena semua dilakukan dengan kekuatan sendiri tapi tanpa tahu ngerti maksudnya apa, tujuannya apa. Semua jadi begitu berat. Nah, orang yang tipe seperti ini pun gampang disikat sama Amalek. Contohnya di Alkitab Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang gini, bukan kepikiran, ini mah tipe-tipe pengikut-pengikut biasa, enggak. Alkitab mencatat ada seorang nabi, Elia, pernah ngalami masa ini. Masa yang seperti itu, lelah. Alkitab mencatatkan, kita tahu, Elia belum lama, baru saja ngalami kemenangan lawan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Bayangkan 850 nabi-nabi milik dewa-dewa itu. Kemudian kan bertanding, ya udah hafal banget lah, tapi kalau nggak cerita gimana, karena takut ada yang nggak tahu. Gini, jadi kumpulkan seluruh bangsa Israel, kata Elia. Dia bertanding melawan total 850 nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Buat 2 meja korban dan kayu bakar. Taruh korban binatang sembelihan, dan siapa yang Allahnya asli adalah Allah yang membakar korban. Wah, zaman dulu kan kalau bakar korban kan heran ya, nggak nyalain korek-korek gitu. Korek api maksudnya. Korbannya ditaruh, tunggu Allah menyambutnya dengan keluar api membakar korban itu. Wah, korbannya diterima. Nah, Elia kan bertanding melawan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera itu. Ya, singkat cerita, nabi-nabi itu nggak bisa, nggak mampu. Allah mereka nggak mampu menghadirkan api korban, menyambut korban sembelihan mereka. Sedangkan Elia, kemudian Allah menyambut dengan turun api dari langit, dan di situ disaksikan oleh seluruh rakyat Israel, dan mereka bilang, dialah Allah betul, Allahnya Elia adalah Allah yang asli. Dan kemudian rakyat Israel menyembelih itu ratusan nabi-nabi Baal dan ratusan nabi-nabi Asyera. Nah, ternyata nabi-nabi ini ada bosnya, yaitu Isabel. Isabel marah kan, ya ampun, nabi gue dibantai semua sama Elia. Kasih tahu Elia, kalau besok Elia masih hidup, Allahnya akan memarahi Isabel. Pokoknya singkat cerita gini, kasih tahu Elisa, gue bunuh dia besok. Nah, Elia kaget, Elia terkejut, Elia takut, Elia lari. Alkitab mencatat dia lari dari kota ke kota, dari tempat ke tempat, sampai akhirnya dia kecapean sendiri. Apa yang dilakukan Elia? Dia lari sejadi-jadinya, dia kelelahan. Di titik itu Elia merasa diri nggak berguna. Di titik itulah Elia merasa lelah. Di titik itulah Elia merasa sendiri, dan dia merasa hanya dialah satu-satunya orang yang setia sama Tuhan. Di titik itulah Elia merasa, Tuhan, aku pengen mati aja. Wow, kenapa Elia sampai begitu? Dia lupa berapa waktu yang lalu dia mengandalkan kekuatan Tuhan, api turun dari langit. Tetapi ketika mendengar ancaman, ia ketakutan, dia mulai menggunakan kekuatannya sendiri. Jadi ini gini maksudnya, bisa berlaku sama siapa aja. Kalau udah kehilangan tuntunan Tuhan, kalau udah hilang penyertaan Tuhan, orang mulai mengandalkan kekuatan sendiri, dan akhirnya kelelahan. Dan ujung-ujungnya pengen mati. Baru beberapa hari lalu, saya ketemu seseorang yang minta dilayani. Kayak pengen mati aja, percuma hidup, melakukan apapun jadi salah. Saya bilang, kalau orang udah kehilangan tuntunan Tuhan, kalau orang udah gak mendasarkan dirinya dengan firman Tuhan, akhirnya jadi capek dan pengen mati, dan itu yang diinginkan oleh si Amalek itu. Mati dengan kekalahan. Saya bilang, itu pilihan Anda. Anda pikir Anda kalau mau mati dengan caramu sendiri, Anda pikir urusanmu selesai? Enggak. Itulah awal mula hidup di dalam kekekalan neraka. Awal mula sampai selama-lamanya. Karena apa? Kehilangan tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu harus tangkap kembali rencana Tuhan. Harus mendasarkan diri kepada firman Tuhan.
Berapa banyak hari-hari ini orang akhirnya lelah hidupnya. Berjuang dengan kekuatan sendiri. Ya di tengah masa pandemi sampai kapan? Hari Minggu lalu hamba Tuhan bilang mungkin sampai 7 tahun kemudian. Artinya gini, kita nggak tahu kapan keadaan berubah. Nggak ada yang bisa tahu. Tetapi gini, apapun keadaannya, atau kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita dimampukan. Tuhan bisa buka jalan. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kuncinya adalah dapatkan kehendaknya melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah kembali kepada Elia, akhirnya gini, Elia kelelahan, tetapi gini, bersyukur Elia datang sama Tuhan, Tuhan aku lelah. Dan Tuhan bilang, Elia tidur dulu ya, capek. Kamu kecapean. Kamu kelelahan, istirahat. Tuhan kasih makan. Akhirnya Tuhan kirim malaikat kasih makan. Setelah badannya pulih, Tuhan bilang gini, Elia sekarang pergi ya, naik ke Gunung Horeb. Setiap kita Bapak Ibu Saudara perlu meluangkan waktu naik ke Gunung Horeb. Gunung Horeb ada bicara soal hadirat Tuhan. Gunung Horeb artinya gunung pernyataan Allah. Kita buka 1 Raja-Raja 19 ayat 10. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Di situ dikatakan, jawabnya kata Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dia pikir dia tinggal satu-satunya. Dan dia merasa sendirian. Tapi sambung lagi ayat 11. Ayat 11 di bagian pertama aja. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Udah sampai situ aja. Soalnya itu yang ke bawah nanti ada penjelasan tersendiri. Tuhan bilang udah naik ke gunung Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan. Maksudnya datang sama Tuhan. Di tengah kelelahannya, waktu dia datang sama Tuhan, Elia kembali lagi nangkep tujuan hidupnya. Elia, engkau harus pergi urapi Hazael menjadi raja Aram. Setelah itu urapi Yehu menjadi raja atas Israel. Setelah itu urapi Elisa menjadi nabi untuk menjadi penggantimu kelak. Wow, ternyata banyak tujuan, banyak urusan yang Tuhan mau percayakan sama Elia. Urusannya sampai berapa negara tuh. Urapi Hazael jadi raja buat negeri Aram. Yehu buat raja negeri Israel. Ternyata pelayanan yang Tuhan percayakan luar biasa. Banyak hal yang Tuhan percayakan. Bayangkan, waktu seseorang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, dia pikir itulah akhir hidupnya. Dia pikir tamat, selesai hidupku. Tuhan aku mau mati aja. Enggak. Kalau datang sama Tuhan, Tuhan banyak rencana yang belum kita selesaikan. Yang ngerti katakan amin. Kalau kuncinya adalah cari hadirat Tuhan. Orang yang datang sama Tuhan, hadirat Tuhan, ngerti kehendak Tuhan, hidupnya bergairah. Enggak ada tuh yang berjalan lesu di belakang, aduh aku mah gak tahu ngapain untuk hidup ini. Oh enggak, hidup penuh gairah, hidup penuh semangat. Dapatkan perkataannya. Hidup menjadi berarti ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan berdasarkan kehendak Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Terhubung dengan Tuhan, dapatkan kehendaknya dan kekuatannya. Yang kedua, terhubung dengan baik, bahu-membahu di antara orang percaya atau keluarga. Wow, ngomong apa nih? Ayatnya sama, ayat 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Bahasa Amalek kita tahu ya strateginya. Sikat yang ada di barisan belakang, yang lemah, yang letih dan lesu. Jadi kalau di dalam peperangan, di dalam iring-iringan di bangsa Israel, kalau perang ya pasti yang bangsa panglima-panglimanya yang jago-jagonya di bagian depan. Kalau iring-iringan arak-arakan pulang perang, yang di depan adalah yang memang yang orang-orang yang telah mengalahkan musuh. Di bagian belakang adalah orang-orang yang tertentukan. Di Korintus juga pernah Rasul Paulus menjelaskan kan ada orang-orang yang kalah, yang akhirnya ditempatkan di mana di dalam iringan di belakang, di dalam barisan peperangan. Orang yang jago-jagonya di depan gitu. Karena yang namanya pertempuran adalah fokusnya ditaruh di area bagian depan. Nah sehingga kadang-kadang gini, dia lupa. Ada orang-orang barisan-barisan lemah di bagian belakang yang lupa dilindungin. Ternyata musuh kerjanya apa? Nyikatin dari belakang. Nah Bapak Ibu Saudara kalau ingat peristiwa Siklak. Daud kan di masa pelariannya akhirnya masuk ke wilayah Filistin dan akhirnya oleh Raja Filistin
Dia ditempatkan di sebuah kota yang bernama Siklak. Dan dia seolah-olah mengabdi kepada Raja Filistin, padahal enggak. Dia tetap berperang, tetap bertempur, tetapi bukan melawan Israel, tetapi melawan musuh-musuhnya Filistin. Jadi buat Daud, sementara dia berlindung sama Raja Filistin, dia juga nyikatin musuh-musuhnya Israel. Ya, jadi seolah-olah dia kayak kerja sama Filistin. Tapi di dalam pertempuran banyak kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Daud dan pengikut-pengikutnya. Kita tahu sendiri kan prajurit-prajurit Daud kan jago-jago semua. Mereka lupa. Mereka asik bertempur, mereka asik berperang. Siklak ditinggalin tanpa penjagaan. Di Siklak tinggallah istri-istri Daud dan istri-istri pengikut-pengikutnya. Di Siklak tinggallah anak-anak Daud dan anak-anak para pengikutnya. Di Siklak tinggallah seluruh harta benda Daud dan harta benda pengikut-pengikutnya. Lagi saat Daud sibuk, ada Amalek datang. Sikat itu keluarga. 3 hari kemudian Daud pulang setelah peperangan. Di luar Siklak kan pulang ke Siklak akhirnya. Dia mendapati, ya ampun, udah habis, udah terbakar perkemahan. Istri, anak udah gak ada, udah dibawa musuh tertawan. Ya mereka minum kan cari kan, di mana istri, mayatnya gak ada, tawan pasti. Cek harta benda, aduh habis. Cek ternak, ya dibawa. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi. Nah ini tanpa disadari, kondisi seperti ini juga bisa terjadi di antara orang percaya. Ketika para suami sedang pergi berperang ceritanya, mereka memenangkan, mereka jago di luar, memenangkan peperangan-peperangan. Tetapi istri dan anak-anaknya, ada yang ditawan musuh, ada yang diculik sama musuh. Ya ini kadang-kadang kalau saya ngomong gini, Bapak Ibu Saudara, saya suka cuplik dari kisah-kisah nyata sebenarnya. Ada orang yang sementara sang suami melayani sebagai seorang hamba Tuhan, istrinya udah hilang di situ. Ada. Tetapi juga kadang-kadang ceritanya kan nggak selalu dari pergi. Ada orang suami yang mungkin pergi, sebilangnya sibuk mau cari kerjaan, berusaha dan lain-lain. Nanti ya kalau aku pulang, nanti kalau aku bawa sesuatu buat kalian. Akhirnya ditinggalkanlah istri dan anak-anaknya. Ada yang gitu nggak? Ada. Pilihannya gini, antara suaminya yang keculik sama Amalek, atau suaminya enggak, istri anak-anaknya yang keculik sama Amalek. Tertawan, bisa enggak? Bisa. Jadi kadang-kadang gini, ada yang memang seolah-olah pergi bertempur, tetapi ada bagian yang enggak dijaga, dan itu yang disikat oleh Amalek. Dan dia enggak pandang bulu kan, bukan bekerja dulu di masa lalu, bekerja di hari ini, di zaman sekarang. Ada istilah gini, kerajaan surga seolah-olah diperluas di bagian luar, tetapi ada kerajaan terkecil daripada kerajaan surga yang dimana yang bernama keluarga yang rusak. Di satu sisi kayak seperti berhasil, ada bagian yang hilang di dalam hidupnya. Ketika kita sibuk ngurusin urusan orang lain di luar agar mereka kenal Kristus, yang di dalam orang mulai menjauh dari Kristus. Jadi mesti apa? Mesti gimana Pak? Apa yang harus dilakukan kalau gitu? Kalau ini dapat, yang di situ ada yang hilang di bagian dalam. Ada nasihat begini Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita jago di luar, kita harus jago di dalam. Yang setuju katakan amin. Sebelum kita sibuk melayani di luar, kita harus sibuk melayani di dalam dulu. Sampai di dalam kuat. Nah ternyata ini ya hal yang cukup sering terjadi hari-hari ini. Makanya alasannya kan ada gara-gara pelayanan, keluarganya rusak. Nah ini kan aneh. Ada juga gini yang karena keluarganya udah kadung gak nyaman di dalam rumah, akhirnya pergilah entah kasih ayah, entah kasih ibu, pergi keluar menyibukkan diri dengan pelayanan gitu. Karena sumpek di rumah, ribut terus, jadi kami pelayanan, ya ampun. Pelariannya adalah pelayanan. Padahal tumpas dulu, kalahkan dulu itu Amalek. Sebelum satu persatu anggota keluarga habis. Jadi Amalek masa kini berbicara tentang yaitu roh Amalek.
Jangan sampai karena kita berfokus kepada sesuatu yang kita anggap penting, namun keluarga atau hal-hal yang seharusnya kita jaga malah ternyata habis disikat oleh Amalek. Nah sekarang gini deh, oke, apa yang harus dilakukan? Kita nggak bisa terus-terusan sibuk dengan apa yang kita pikir baik dan dengan apa yang kita pikir penting, tetapi keteteran di bagian dalam. Nah Daud nggak bisa terus pergi berperang. Daud nggak, kalau lihat kisah di Siklak, kan Daud nggak bilang, oke, kita biarkan istri anak-anak kita, mari kita terus berperang melawan musuh-musuh itu. Enggak, apa yang dilakukan Daud? Daud datang sama Tuhan, Tuhan jadi harus gimana? Kata Tuhan, kejar itu si Amalek, dapatkan kembali istri dan anak-anakmu. Tadinya anak-anak buah Daud udah mau lempari Daud sama batu, tetapi gini deh, nggak ada gunanya lempar Daud sama batu. Gini deh, bagaimana kalau kita kompakan, kata Daud. Istrimu juga hilang, istriku hilang, anakmu hilang, anakku hilang, kata Daud. Kita kejar sama-sama. Dapatkan kembali itu kalau keluarga kita. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau nanya Pak harus gimana? Dapatkan kembali itu anggota keluargamu. Kalau engkau yang hilang, engkau yang harus kembali. Jadi gini, Amalek hanya bisa dikalahkan ketika seluruh anggota tangkap rencana Tuhan bahu-membahu. Makanya judul pesannya adalah bahu-membahu di garis depan. Jadi jangan nanya kalau semua di garis depan, siapa yang di garis belakang, udah jangan nanya itu maksudnya. Tapi maksudnya semua tangkap. Apa yang jadi maksud Tuhan? Kita lakukan bersama-sama aku dan si isi keluargaku. Maka Yosua tuh nangkap banget. Aku dan si isi keluargaku, aku akan melayani Tuhan. Aku akan beribadah sama Tuhan. Keren banget itu. Jadi dalam keluarga semua anggota harus terlibat, bahu-membahu, bergerak bersama-sama. Disitulah kekuatan melawan Amalek. Ketika ada satu atau dua yang tertinggal menjauh dari Tuhan, itu adalah tawanan yang harus kita bebaskan. Nah makanya peristiwa Rafidim, kita balik lagi ke belakang di kisah ulangan. Gimana cara ngalahin Amalek? Kalau kita lihat cara kerja Musa, semua dilakukan kemenangan ketika semua terlibat bahu-membahu. Musa berkata, Joshua, kau pilih orang-orang yang kau anggap pantas untuk berperang melawan Amalek. Sedangkan aku akan naik ke gunung, aku akan mengangkat tanganku berdoa. Dia mengangkat tongkatnya, dia berdoa kepada Allah. Ketika Musa mengangkat tangan, kuatlah bangsa Israel. Ketika Musa kecapean dan turunlah tangan, maka kekuatan ada di pihak Amalek. Maka apa yang dilakukan? Imam, penatua, Harun dan Hur nggak mau tinggal diam. Yuk kita bergerak, kita topang Musa dari kiri dan di tangan kanannya. Ini semua kemenangan terjadi ketika semua ikut ambil bagian terlibat. Maka semua bergairah di situ. Nggak ada lagi barisan yang letih, lesu, lemah, dan kurang darah. Udah iklan apa ya zaman dulu ya ngomong kayak gitu. Semua ikut ambil bagian dan cara mengalahkan Amalek itu seperti itu. Kalau enggak, selalu ada yang keteteran, yang kececeran, yang disikat sama Amalek. Oke, saya tutup dengan ini, Bapak Ibu Saudara. Amalek ada sesuatu yang bukan harus ditakutkan. Aduh, gimana apa yang jadi takut yang namanya Amalek? Enggak, bukan sesuatu, bukan kekuatan yang harus ditakuti. Asalkan kita sungguh-sungguh berada di pihak Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, nangkep rencana Tuhan. Tapi Amalek akhirnya bisa menjadi sosok yang menakutkan. Ketika ada orang percaya memilih untuk mau berjalan sendiri tanpa tahu ngerti tujuan Tuhan, dan disitulah mulai menjadi letih dan lesu dan lemah. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, gak ada pilihan lain. Kecuali terus bergairah dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, tangkap rencananya. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.